Shalom teman-teman yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat bergabung dalam ibadah online Ignite GKI bersama kami dari GKI Ambarawa. Sebelum kita memulai ibadah pada pagi hari ini, bagi kita yang beribadah bersama keluarga, saudara, teman, ataupun beribadah sendiri, mari sampaikan salam damai dengan memberikan love sign ke kanan kita, ke kiri kita, atau ke diri kita. Salam damai untuk kita semua. Saya yakin masih ada pergumulan di dalam kehidupan kita. Dan kadang kita masih merasa takut, khawatir akan hari esok yang akan kita hadapi. Namun kita boleh percaya bahwa Tuhan lebih tahu apa yang terbaik bagi kita. Dan rancangan Tuhan adalah rancangan masa depan yang penuh pengharapan. Dengan menyiapkan hati, bersama-sama kita berhimpun mengikut Dia, menyembah Tuhan Raja kita, Yesus Kristus. Apa kita akan berhimpun umat yang kudus di tepi aliran sungai dari tahta penebus. Amin, kita pun berhimpun bersama orang suci yang di situ. Sembahlah Tuhan yang maha besar. Bersama kita menghadap tahtanya yang kudus. Serahkan seluruh hidupmu ke dalam tangan Tuhan Sang Penebus. Bagi orang percaya, masa depan yang cerah itu bukan sekedar khayalan atau impian semata. Tetapi memang sungguh ada karena Tuhan sendiri yang merancangkannya. Sekalipun seringkali
kita masih merasa takut, cemas, dan gagal dalam memahami rencana Allah. Namun bagi orang percaya sesungguhnya, masa depan itu sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Mari kita rendahkan hati, mengakui dosa dan kelemahan kita atas kegagalan kita dalam memahami maksud dan rencana Allah untuk setiap kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami, setiap anak-anak-Mu ya Bapa, untuk dapat kembali menghadap kepada Engkau ya Tuhan. Tuhan Yesus, ampuni kami, ampuni segala dosa kami. Ampuni ketika kami masih merasa cemas, merasa gelisah, merasa ragu akan rancangan yang sudah Tuhan siapkan bagi masa depan kami ya Bapa. Tuhan Yesus, ajarkan kami untuk kami terus berpegang teguh kepada Engkau ya Tuhan, dalam setiap langkah yang akan kami ambil ya Bapa. Tuhan yang sertai kami, Tuhan yang pimpin langkah kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan doa ini di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Kasih paling indah, kasih paling agung, dan kasih yang sempurna hanya ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bahkan Tuhan menyediakan anugerah pengampunan bagi kita. Seperti firman Tuhan demikian, sebab Engkau ya Tuhan, baik dan suka mengampuni dan berlimpah kasih setia bagi semua orang yang berseru kepadamu. Kita sambut berita anugerah dari Tuhan dengan menyatakan kesediaan kita untuk tetap setia mengikut dan bersandar padanya. Aman dalam lengan kekal, bersandarkan lengan yang kekal. Indah, mulia, bahagia penuh, bersandarkan lengan yang kekal.
Saudara yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama kita persiapkan hati kita untuk merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kami datang kepada Allah yang begitu mengasihi kami. Tubuh dan jiwa kami sungguh merasakan aman dan nyaman karena kami bersandar kepada lengan yang kekal. Oleh sebab itu ya Tuhan, biarlah dengan jiwa yang sungguh-sungguh bersandar kepada Engkau, kami boleh rindu untuk membaca, merenungkan kebenaran firman-Mu, sehingga iman, pengharapan, dan kasih kami diteguhkan, dikuatkan kembali kepada Engkau, melampaui segala pergumulan kami. Kami membutuhkan Allah Roh Kudus untuk membimbing kami, sehingga kami boleh mengerti dan melakukan kebenaran firman-Mu. Bapa berkati hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan ini dalam menguraikannya, dan kami rindu biarlah Allah Roh Kudus terus bekerja di dalam setiap hati anak-anak-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara kasih Tuhan, firman Tuhan pada hari ini diambil dari Kejadian 35 ayat 1 sampai 15. Kejadian 35 ayat 1 sampai 15, demikian firman Tuhan. Allah berfirman kepada Yakub, "Bersiaplah, pergilah ke Betel, tinggallah di situ, dan buatlah di situ mezbah bagi Allah yang telah menampakkan diri kepadamu ketika engkau lari dari Esau kakaknya." Lalu berkatalah Yakub kepada seisi rumahnya dan kepada semua orang yang bersama-sama dengan dia, "Jauhkanlah dewa-dewa asing yang ada di tengah-tengah kamu, tahirkanlah dirimu dan tukarlah pakaianmu. Marilah kita bersiap dan pergi ke Betel. Aku akan membuat mezbah di situ bagi Allah yang telah menjawab aku pada masa kesesakanku dan yang telah menyertai aku di jalan yang kutempuh." Mereka menyerahkannya kepada Yakub segala dewa asing yang dipunyai mereka dan anting-anting yang ada pada telinga mereka. Lalu Yakub menanamnya di bawah pohon besar yang dekat Sikem. Sesudah itu berangkatlah mereka, dan kedahsyatan yang dari Allah meliputi kota-kota sekeliling mereka, sehingga anak-anak Yakub tidak dikejar. Lalu sampailah Yakub di Luz yang di tanah Kanaan, yaitu Betel. Ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia. Didirikannya lah mezbah di situ dan dinamainya tempat itu El Betel, karena Allah telah menyatakan diri kepadanya di situ ketika ia lari terhadap kakaknya. Ketika Deborah inang pengasuh Ribka mati, dikuburkanlah ia di sebelah hilir Betel di bawah pohon besar yang dinamai orang pohon besar penangisan. Setelah Yakub datang dari Padan Aram, maka Allah menampakkan diri pula kepadanya dan memberkati dia. Firman Allah kepadanya, "Namamu Yakub. Dari sekarang namamu bukan lagi Yakub, melainkan Israel. Itulah yang akan menjadi namamu." Maka Allah menamai dia Israel. Lalu firman Allah kepadanya, "Akulah Allah yang Maha Kuasa, beranak cuculah dan bertambah banyak. Satu bangsa, bahkan sekumpulan bangsa-bangsa akan terjadi daripadamu, dan raja-raja akan berasal daripadamu. Dan negeri ini yang telah kuberikan kepada Abraham dan kepada Ishak akan kuberikan kepadamu dan juga kepada keturunanmu." Lalu naiklah Allah meninggalkan Yakub dari tempat ia berfirman kepadanya. Kemudian Yakub mendirikan tugu di tempat itu, yakni tugu batu, yang mempersembahkan korban curahan dan menuangkan minyak di atasnya. Yakub menamai tempat di mana Allah telah berfirman kepadanya Betel. Demikianlah sabda Tuhan, berbahagialah mereka yang mendengar dan memeliharanya serta melakukannya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, tema yang bersama-sama kita renungkan, meniti masa depan. Saudara berbicara tentang masa depan. Bagaimana kita bisa meniti masa depan jikalau pada masa kini saja kita sedang di dalam kegelapan? Saudara, memang pandemi sudah mulai menurun, tetapi sampai sekarang belum ada tanda-tandanya untuk berhenti. Jutaan orang
terpapar dan terinfeksi virus COVID-19. Ratusan ribu orang meninggal dunia. Bahkan belasan ribu remaja, pemuda, anak-anak mengalami yatim piatu karena orang tua mereka meninggal. Saudara bisa bayangkan, kalau ada seorang anak kecil yang begitu miskin, hidup di tengah pandemi seperti ini, kemudian dia tiba-tiba harus hidup sendirian karena orang tua mereka meninggal dunia karena terinfeksi virus COVID-19. Dia harus keluar dari sekolah, putus sekolah. Dia mungkin harus mencari makan sendiri, bekerja untuk sesuap nasi di tengah pandemi seperti ini. Mungkin dia harus menengadahkan tangannya kepada setiap orang yang dia jumpai di tengah-tengah teriknya matahari. Dan dia selalu menghirup karbon dioksida dari asap kendaraan bermotor di tengah jalan. Mungkin dia harus tertidur di atas koran dengan ditiup angin dinginnya malam itu. Saudara kasih Tuhan, bagaimana seseorang yang demikian memiliki pandangan untuk meniti masa depan kalau masa kininya saja dia sedang mengalami kegelapan. Saudara, bukankah mungkin ada juga yang berkata, bukan hanya masa kini saja yang aku sedang dalam kegelapan, tetapi masa laluku juga sedang dalam kegelapan. Tidak sedikit para remaja pemuda yang melakukan hubungan seks bebas, kemudian hamil di luar nikah. Tidak sedikit di antara mereka memutuskan untuk menggugurkan kandungannya. Mereka bukan hanya merasa bersalah telah melakukan seks bebas, tetapi mereka justru melakukan pembunuhan karena menggugurkan kandungannya. Saudara kasih Tuhan, dalam situasi kondisi seperti ini, masa lalu seperti itu, bagaimana seseorang yang dengan masa lalu yang begitu kelam, dia bisa meniti masa depan. Ada begitu banyak remaja pemuda, mereka kecanduan terikat dengan pornografi. Untuk memuaskan nafsunya, mereka melakukan seks bebas. Dan bahkan tidak sedikit di antara mereka yang tega melakukan pemerkosaan terhadap anak-anak yang di bawah umur. Saudara kasih Tuhan, jiwa mereka ini dibelenggu, diperbudak oleh nafsu mereka. Hati mereka ini diterongrong oleh rasa bersalah. Saudara kasih Tuhan, bagaimana seseorang yang memiliki masa lalu yang begitu kelam, dia harus bisa meniti masa depan. Saudara kasih Tuhan, ada begitu banyak remaja pemuda yang kecanduan dengan narkoba. Saudara kasih Tuhan, ketika mereka ingin memuaskan kecanduannya, mereka harus mencuri dan tidak sering juga mereka melakukan untuk perampasan dan perampokan. Emosi mereka ini, saudara kasih Tuhan, mereka tidak terkendali melakukan penganiayaan dan bahkan tidak sedikit di antara mereka melakukan pembunuhan. Makanya tidak heran, data menunjukkan puluhan ribu remaja pemuda saat ini sedang di dalam penjara. Dan jumlah mereka setiap tahun selalu mengalami kenaikan. Saudara kasih Tuhan, kalau masa lalu mereka seperti itu, masa kini yang mereka jalani seperti itu, di tengah-tengah kegelapan, saudara, bagaimana mungkin mereka bisa meniti masa depan? Saudara kasih Tuhan, tidak heran, ada begitu banyak remaja pemuda, akhirnya mereka memilih untuk tidak memiliki harapan. Mereka tidak mampu menatap masa depan dan bahkan tidak sedikit mereka yang mengambil keputusan untuk bunuh diri. Seakan-akan mereka berseru, aku tidak mampu melihat masa depanku karena aku sudah terlalu buta dengan masa laluku dan masa kini. Saudara, masihkah ada harapan bagi mereka yang masa lalunya begitu kelam, masa kininya begitu gelap? Saudara kasih Tuhan, berbicara tentang masa depan, yang paling penting itu bukan gelapnya masa lalu. Berbicara tentang masa depan, yang paling utama itu bukan gelapnya masa kini. Bahkan
berbicara tentang masa depan itu bukan tentang indahnya masa lalu maupun terangnya prestasi masa kini. Saudara kasih Tuhan, berbicara tentang masa depan, hal yang paling penting, hal yang paling utama, hal yang paling berharga adalah siapa yang memberikan jaminan masa depan buat kita. Dan siapa yang menyertai kita senantiasa pada masa kini. Itulah hal yang paling penting dan paling berharga untuk masa depan kita. Oleh sebab itu jemaat yang dikasihi Tuhan, bukankah Yakub si penipu itu juga memiliki masa lalu yang kelam? Saudara, kalau membaca ayat-ayat sebelumnya, kita tahu Yakub ini memiliki masa lalu bagaimana dia menipu kakaknya sendiri. Kakaknya yang sedang kelelahan, kelaparan, dia sengaja memasak semangkok kacang merah. Masakan kacang merah itu disodorkan kepada kakaknya dengan syarat, "Hei engkau Esau kakakku, engkau harus menjual hak kesulunganmu kepadaku sebagai ganti dari semangkok kacang merah ini." Saudara, ironis sekali, kakaknya sendiri yang sedang kelaparan justru ditipu dengan semangkok kacang merah untuk mendapatkan hak kesulungan. Belum puas di situ, dia juga menipu ayahnya sendiri Ishak yang sudah tua, yang sudah buta. Saudara kasih Tuhan, orang tua yang sudah tua dan buta ini, dia tega menipu ayahnya sendiri. Itulah yang dikerjakan oleh Yakub. Dia menyamar sebagai Esau kakaknya untuk mendapatkan ketika Ishak berdoa menumpangkan tangan ke atas kepalanya untuk mendapatkan berkat hak kesulungan. Saudara kasih Tuhan, itulah masa lalu Yakub. Saudara, demikian kelam, sangat sulit sekali bisa untuk dipercaya. Tetapi, saudara kasih Tuhan, masa lalu memang bisa berdampak kepada masa depan. Makanya tidak heran ketika Yakub ini menipu kakaknya Esau. Dia menipu ayahnya Ishak. Ketika dia pergi dari rumah itu dan kemudian dia tinggal di tempat Laban, dia juga ditipu oleh mertuanya sendiri, Laban. Saudara kasih Tuhan, oleh sebab itu, hukum tak bertuai itu memang terjadi. Tetapi itu bukan akhir dari segala-galanya. Masa depan Yakub si penipu itu bukanlah si penipu yang tertipu. Masa depan Yakub adalah Israel sang pemenang. Masa depan Yakub bukan karena dia si penipu yang tertipu, tetapi dia menjadi Israel sang pemenang. Mengapa? Saudara, bagaimana mungkin Yakub si penipu menjadi Israel sang pemenang? Bagaimana mungkin itu terjadi? Saudara kasih Tuhan, karena Tuhan Allah yang menjamin masa depan Yakub. Tuhan Allah yang menyertai masa kini Yakub. Itulah kunci dari masa depan Yakub. Saudara kasih Tuhan, tidak heran bagaimana mungkin itu terjadi. Saudara kasih Tuhan, dalam Kejadian 28 ayat 13 sampai 15. Kejadian 28 ayat 13 sampai 15. Itu dikatakan demikian. Berdirilah Tuhan di sampingnya dan berfirman, "Akulah Tuhan, Allah Abraham, nenek moyangmu, dan Allah Ishak. Tanah tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan keturunanmu. Keturunanmu akan menjadi seperti debu banyaknya, dan engkau akan mengembang ke sebelah timur, barat, utara, dan selatan, dan olehmu serta keturunanmu, semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Sesungguhnya Aku menyertai engkau, aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi. Dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini, sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu." Oh saudara yang kasih Tuhan, jelas sekali. Ketika Yakub sampai di Betel pertama kali,
Allah yang berinisiatif menjumpai Yakub. Allah yang menyatakan dirinya kepada Yakub. Allah yang memberikan jaminan masa depan kepada Yakub. Dan Allah juga yang akan berjanji menyertai senantiasa masa kini Yakub. Itulah mengapa saudara yang kasih Tuhan, hal yang paling penting dalam masa depan kita, siapa yang menjamin masa depan kita, siapa yang menyertai kita pada masa kini untuk menuju masa depan yang penuh pengharapan. Tetapi saudara yang kasih Tuhan, sekalipun Allah sudah menyatakan dirinya, sekalipun Allah sudah memilih Yakub, sekalipun Allah sudah memberikan jaminan kepastian masa depan, sekalipun Allah menyertai Yakub senantiasa, tetapi itu bukan berarti Yakub tidak ada pergumulan sama sekali. Itu bukan berarti Yakub selalu hidupnya sukses, selalu hidupnya lancar. Tidak. Saudara, kalau kita membaca bagian-bagian kehidupan Yakub ini, ada begitu banyak pergumulan yang dia alami. Dia pernah ditipu oleh Laban, mertuanya sendiri. Dia mengalami pergumulan yang berat di tengah-tengah keluarganya sendiri. Dia harus menghadapi masa lalunya dengan Esau. Saudara kasih Tuhan, bahkan pasal sebelumnya yang terjadi, anak perempuannya Dina diperkosa. Dan anak-anaknya, kakak-kakaknya yang laki-laki melakukan pembunuhan terhadap keluarga si pemerkosa itu. Saudara, masa depan Yakub ini sekalipun sudah dijamin oleh Allah, bukan berarti tidak ada pergumulan sama sekali. Saudara kasih Tuhan, inilah yang terjadi di dalam kehidupan Yakub. Tetapi Allah tidak pernah menyerah kepada Yakub. Harus membutuhkan pergumulan yang begitu panjang, waktu yang begitu panjang, pergumulan yang begitu berat untuk mengubah Yakub si penipu ini menjadi Israel sang pemenang. Oleh sebab itu saudara yang kasih Tuhan, tidak heran ketika di battle pertama Yakub tidak memiliki apa-apa. Allah menjumpai Yakub. Tetapi perhatikan perikop yang kita baca. Di battle yang kedua, dia sudah memiliki istri-istri, dia sudah memiliki banyak anak, dia sudah memiliki banyak harta. Saudara kasih Tuhan, tetapi Yakub tidak pernah melupakan Tuhan Allah yang memanggil dan memilih dia. Yang memberikan jaminan masa depan kepada dirinya. Yang menyertai dia senantiasa. Saudara, berbeda dengan manusia pada umumnya. Ketika hidupnya sudah sukses, hidupnya sudah menjadi kaya, sudah punya banyak harta dan banyak anak. Apa yang terjadi? Justru yang mereka lakukan adalah meninggalkan Tuhan Allah. Tetapi Yakub sangat berbeda. Ketika Yakub dipanggil oleh Tuhan Allah untuk kembali ke Betel, apa yang dilakukan Yakub? Di situ dikatakan mereka menyerahkan kepada Yakub segala dewa asing yang dipunyai mereka dan anting-anting kepada telinga mereka, dan lalu Yakub menanamnya di bawah pohon besar yang dekat Sikem. Mengapa? Karena Yakub ingin seluruh keluarganya dan orang-orang yang mengikuti dia hanya sujud menyembah kepada Allah. Di situ dikatakan perintahnya Yakub kepada semua orang dan keluarganya, jauhkanlah dewa-dewa asing yang ada di tengah-tengah kamu. Tahirkanlah dirimu dan tukarlah pakaianmu. Marilah kita bersiap pergi ke Betel dan akan membuat mezbah di situ bagi Allah yang menjawab aku pada masa kesesakanku dan yang menyertai aku di jalan yang kutempuh. Saudara kasih Tuhan, inilah yang dilakukan Yakub. Yakub ingin membawa seluruh keluarganya dan orang-orang yang bersama dengan dia hanya sujud menyembah kepada Allah saja. Saudara kasih Tuhan, disitulah Allah kemudian berbicara kepada Yakub. Di ayat 10 dikatakan demikian. Firman Allah kepadanya, namamu Yakub, dari sekarang namamu bukan lagi Yakub, melainkan Israel. Itulah yang akan menjadi namamu. Wow, luar biasa. Saudara, Tuhan Allah yang memilih Yakub.
Tuhan Allah yang menyatakan dirinya kepada Yakub. Tuhan Allah yang memberikan jaminan kepastian masa depan kepada Yakub. Tuhan Allah yang menyertai Yakub. Tuhan Allah juga yang mengganti nama Yakub si penipu ini menjadi Israel sang pemenang. Saudara kasih Tuhan, ini jaminan yang sungguh-sungguh luar biasa. Saudara, bagaimana dengan kita? Bukankah kita ini sama seperti Yakub? Punya masa lalu yang gelap, punya masa lalu yang kelam, dan masa kini yang begitu tidak mudah dalam pergumulan ini. Saudara kasih Tuhan, kita sama-sama manusia orang berdosa. Tetapi di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita, yang telah mati di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Bagi kita yang percaya kepadanya, firman Tuhan jelas sekali. Engkau bukan hanya diampuni dosanya, bukan hanya ditebus dosanya, bahkan terlebih lagi engkau diangkat menjadi anak-anak Allah untuk memuliakan Dia. Oh saudara kasih Tuhan, ini bukankah luar biasa? Bahkan di dalam 1 Petrus 2 ayat 9 dan 10 dikatakan demikian. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya. Yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Saudara, inilah Allah yang kita sembah. Saudara kasih Tuhan, mungkin kita berkata, saya bukan hanya masa lalu saja yang buruk, tetapi saya sedang mengalami pergumulan yang berat pada masa kini. Mungkin ada di antara engkau yang mengalami sakit penyakit. Mungkin ada di antara engkau yang mengalami duka cita karena orang tuamu dipanggil Tuhan. Sehingga engkau menjadi yatim atau piatu. Tetapi saudara yang kasih Tuhan, ingatlah bahwa Dia, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita, Sang Immanuel, tidak akan pernah meninggalkan kita sendirian. Bukankah di dalam firman Tuhan katakan di dalam Yeremia 29 ayat 11, Dia berjanji bahwa Dia adalah Allah yang memiliki rancangan-rancangan damai sejahtera, dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan hari depan kepada umatnya, kepada kita semua, hari depan yang penuh harapan. Bukankah Dia Allah? Di dalam Roma 8 ayat 28 dikatakan Allah yang turut bekerja di dalam segala sesuatu, baik pergumulan-pergumulanmu, untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Dia, yaitu bagi kita yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Bahkan di dalam Yesaya 41 ayat 9 dan 10 dikatakan jelas sekali, Engkau hambaku, aku telah memilih engkau dan tidak menolak engkau. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan engkau, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku dan membawa engkau kepada kemenangan yang sejati. Wow, sungguh luar biasa. Kita memiliki Allah yang luar biasa. Dia Allah yang rela mati di atas kayu salib untuk kita. Tetapi pada hari ketika Dia bangkit dari antara orang mati, sehingga dengan pujian yang kita nyanyikan, sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Saudara kasih Tuhan, saat ini apa yang membuat engkau
takut, khawatir, dan cemas. Dia Allah yang berkuasa penuh atas seluruh kehidupan dan sejarah. Dia Allah yang begitu mengasihi kita. Dia Allah yang menyertai kita senantiasa. Oleh sebab itu, saudara yang kasih Tuhan, kalau saat ini engkau sedang studi, engkau yang mungkin masih SMP atau SMA atau bahkan yang kuliah, ingatlah baik-baik. Engkau, statusmu, identitasmu adalah siswa Kristen. Oleh sebab itu, dengan identitasmu yang baru itu, engkau memiliki tujuan hidup yang baru, yaitu mempermuliakan Allah melalui segala ketaatan hidupmu dan segala usahamu yang terbaik melalui belajar dan studimu. Kalau engkau, hei yang sudah bekerja, apapun pekerjaanmu, ingatlah baik-baik, identitas barumu adalah engkau profesional Kristen. Oleh sebab itu engkau memiliki tujuan yang baru, yaitu mempermuliakan Allah. Bagaimana? Dengan ketaatan hidupmu dan usahamu yang terbaik di dalam setiap hal yang kau kerjakan bagi kemuliaan Allah. Kolose 3 ayat 23 katakan, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Oleh sebab itu jemaat yang dikasihi Tuhan, dengan keyakinan bahwa Tuhan Allah yang telah menjamin masa depan kita, Tuhan Allah yang begitu mengasihi kita, menyertai kita senantiasa. Mari kita tanggalkan semua beban dan dosa yang merintangi, yang menghambat masa depan kita. Dan mari dengan kekuatan Roh Kudus dan kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kita boleh mengerjakan yang terbaik bagi kemuliaan Tuhan Yesus Kristus yang mengasihi kita. Dan hidup kita senantiasa menjadi berkat bagi sesama kita. Maukah saudara? Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih. Kalau saat ini ya Tuhan, kami kembali dikuatkan dan diteguhkan oleh kebenaran firman-Mu. Bahwa Engkau Allah yang begitu mengasihi kami di dalam Tuhan Yesus Kristus. Engkau Allah yang senantiasa menyertai kami. Sekalipun masa lalu kami begitu gelap. Sekalipun masa kini pun kami mengalami pergumulan yang begitu berat. Tapi Allah yang begitu mengasihi kami sudah memberikan jaminan kepastian pengharapan masa depan yang indah. Dan Engkau Allah yang menyertai kami senantiasa. Oleh sebab itu ya Tuhan, kami mau serahkan seluruh hidup kami dan masa depan kami kepada Engkau Allah yang begitu mengasihi kami. Yang berkuasa atas seluruh jalannya sejarah kehidupan manusia. Dan kami dengan damai sejahtera-Mu dan sukacita, kami mau mengerjakan bagian kami yang harus kami kerjakan. Yang terbaik bagi kemuliaan nama Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama kami. Terima kasih Tuhan. Kiranya Allah Roh Kudus memeteraikan komitmen kami dan pimpin kami senantiasa dengan damai dan sukacita-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara kasih Tuhan, silakan mengambil saat teduh di hadapan Tuhan dan mengucap syukurlah akan kasih dan anugerah-Nya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama kita bangkit berdiri dengan keyakinan teguh. Kita mengikrarkan pengakuan iman bersama-sama dengan orang-orang percaya di seluruh muka bumi ini. Dengan
yakin kita ucapkan bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Kaya langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Mari bersama-sama kita menaikkan doa syafaat kita di hadapan Allah yang mengasihi kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih. Saat ini ya Tuhan, kami akan menaikkan doa-doa syafaat kami di hadapan-Mu. Dengan keyakinan bahwa Engkau Allah yang mendengar doa-doa kami. Dan Engkau Allah yang sanggup memberikan jawaban yang terbaik bagi kehidupan kami. Demi kemuliaan Allah. Oleh sebab itu ya Tuhan, kami saat ini berdoa untuk bangsa dan negara kami ya Tuhan. Bila bangsa dan negara kami boleh sungguh-sungguh Tuhan berkati untuk bisa mengatasi pandemi dengan baik. Sehingga krisis ekonomi dan pergumulan demi pergumulan yang muncul boleh ditangani dengan baik. Kami berdoa untuk para pemimpin dari pusat sampai daerah dan pelosok. Untuk boleh bekerja sama satu dengan yang lain mengerjakan yang terbaik. Bapak berkati juga untuk proses vaksinasi. Sehingga boleh berjalan dengan baik, terkhusus untuk para pelajar. Sehingga mereka pun boleh kembali lagi studi dalam tatap muka. Bapak berkati untuk sekolah-sekolah yang sedang mengalami pergumulan dalam di tengah-tengah pandemi ini. Biar Tuhan berkati dalam kecukupan biaya dan juga dalam proses pembelajaran. Tuhan berkati guru-guru dengan karunia-karunia yang mereka butuhkan dan kreativitas untuk mengajar. Berkati untuk para siswa. Tuhan jagai kesehatan mereka, Tuhan berikan semangat untuk belajar. Dan juga Tuhan juga berkati orang tua yang mendampingi dan bekerja. Bila kasih setiamu terus menopang. Jikalau di antara mereka ada yang terpaksa harus mengalami PHK karena situasi kondisi. Biarlah kasih setiamu terus menopang mereka, supaya mereka pun boleh mendapatkan pekerjaan untuk penghidupan, kecukupan, kebutuhan keluarga mereka. Saat ini ya Tuhan, kami juga berdoa untuk gereja-gerejamu ya Tuhan. Biarlah boleh bekerja sama satu dengan yang lain, mengerjakan yang terbaik di tengah-tengah pergumulan pandemi ini. Sehingga di dalamnya ya Tuhan, kami boleh menyatakan damai sejahtera-Mu, kasih-Mu di tengah-tengah dunia yang sedang menderita ini. Dan kiranya Tuhan memberkati setiap generasi muda untuk boleh sungguh-sungguh berpartisipasi, mengerjakan yang terbaik dari setiap waktu untuk bagi kemuliaan nama Tuhan. Sehingga masa depan yang penuh pengharapan itu terus-menerus mereka kerjakan bersama dengan kekuatan dari Allah Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan ya Tuhan segala doa dan syukur kami kepada Engkau Allah yang hidup. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami doa demikian. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan sudah memberkati hidup kita dengan luar biasa. Karena itu, sebagai ungkapan syukur atas kasih setia dan pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita, marilah kita membawa persembahan kepada Tuhan. Persembahan ini dapat kita berikan melalui gereja kita masing-masing.
Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa, terima kasih. Kami bersyukur atas anugerah yang Kau curahkan di dalam hidup kami. Kau senantiasa memberikan kesehatan dan berkat yang melimpah bagi kami. Tuhan, sebagai ungkapan syukur kami kepadamu, kami akan memberikan persembahan yang telah kami siapkan. Kiranya sucikanlah dan kuduskanlah persembahan ini, agar persembahan ini boleh menjadi berkat untuk pelayanan-Mu dimanapun persembahan ini diperuntukkan, dan boleh menjadi berkat bagi sesama kami. Berkati juga tangan-tangan yang akan mengelola persembahan ini. Semoga persembahan ini dapat memperlebar kerajaan-Mu dan nama-Mu akan semakin dipermuliakan. Ajarkan kami untuk selalu bersyukur dalam segala hal di kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Saya undang teman-teman untuk bangkit berdiri. Tuhan tidak pernah menjanjikan bahwa langit selalu biru, bunga selalu mekar, dan mentari selalu bersinar. Tapi ketahuilah bahwa Tuhan selalu memberi pelangi di setiap badai, senyum di setiap air mata, berkat di setiap cobaan, dan jawaban di setiap doa. Jangan pernah menyerah. Dan marilah kita sambut masa depan ini dalam tangan Tuhan dengan penuh harapan, ketulusan, dan semangat. Kiranya hari ini dan esok penuh berkat. Mari kita memakai waktu yang Tuhan anugerahkan untuk kemuliaan nama-Nya. Tiada yang bakat di dalam dunia, tiada yang abadi selain kasih Tuhan Yesus. Pakailah waktu anugerah Tuhanmu, hidupmu sikat bagaikan kembang. Mana benda yang kekal di hidupmu, hanyalah kasih tak akan lekang. Tiada yang bakal di dalam dunia, segala yang indah pun akan lenyap. Namun kasih-Mu demi Tuhan Yesus sungguh bernilai dan tinggal tetap. Jangan buang waktumu percuma, muliakan dan tinggikanlah Yesus. Jangan menyia-nyiakan waktumu, hibur dan tolonglah yang berkeluh. Biarlah lampumu terus bercahaya, muliakanlah Tuhan di hidupmu. Tiada yang bakal di dalam dunia, segala yang indah pun akan lenyap. Namun kasih-Mu demi Tuhan Yesus sungguh bernilai dan tinggal tetap. Tiada bakat di dunia, segala yang indah lenyap. Namun janjinya tetap, kasih dan cinta tak akan lekang, tinggal tetap. Tiada yang bakat di dalam dunia, segala yang indah pun akan lenyap. Namun kasih-Mu demi Tuhan Yesus sungguh bernilai dan tinggal tetap. Sungguh bernilai tinggal tetap. Saudara yang kasih Tuhan, masa depan itu sungguh ada. Karena itu terus berjuanglah meniti masa depan. Dengan bersandar pada Kristus. Menghadirkan Kristus dalam hidup kita setiap hari. Dan terus berjalan di jalan Kristus. Dan sekarang terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu
dan memberi engkau damai sejahtera. Halle, halle, haleluya. Halle, halle, haleluya. Halle, halle, haleluya. Haleluya, haleluya. Halle, halle, haleluya. Halle, halle, haleluya. Halle, halle, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Selamat hari Minggu. Happy Sunday. Tuhan Yesus memberkati. Tiada yang bakat di dalam dunia, tiada yang abadi selain kasih Tuhan Yesus. Pakailah waktu anugerah Tuhanmu, hidupmu sikat bagaikan kembang. Mana benda yang kekal di hidupmu, hanyalah kasih tak akan lekang. Tiada yang bakat di dalam dunia, segala yang indah pun akan lenyap. Namun kasih-Mu demi Tuhan Yesus sungguh bernilai dan tinggal tetap. Jangan buang waktumu percuma, muliakan dan tinggikanlah Yesus. Jangan menyia-nyiakan waktumu, hibur dan tolonglah yang berkeluh. Biar lampumu terus bercahaya, muliakanlah Tuhan di hidupmu. Tiada yang bakat di dalam dunia, segala yang indah pun akan lenyap. Namun kasih-Mu demi Tuhan Yesus sungguh bernilai dan tinggal tetap. Tiada bakat di dunia, segala yang indah lenyap. Namun janjinya tetap, kasih dan cinta tak akan lekang. Kami akan tetap. Tiada yang bakat di